Ini yang saya sebut KPK telah terbukti memanipulasi fakta hukum. Halo, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli di channel YouTube Genbi. Dan insya Allah saya akan mengisi konten-konten di channel YouTube Genbi secara konsisten. Pada kesempatan ini, saya mau melanjutkan topik cara-cara licik KPK menuntut mendakwa Sekjen PDI Perjuangan. Sebelumnya konten saya berisi bahwa KPK telah terbukti memanipulasi kesaksian saksi atas nama Kusnadi dan Doni Tri Istiqomah. Dan kesaksian yang ditulis KPK jelas-jelas adalah kebohongan. Luar biasa. Halo guys, apa kabar? Saya Bang Bil. Di video kali ini kita dengarkan dulu ocehannya Mas Guntur Romli yang sampai dengan saat ini belum bisa move on. Ya, mereka ini gerbongnya Pak Hasto, Gen B ya, gengnya Banteng ini, generasi Banteng mereka ini. Dan kita akan lihat betapa Mas Guntur Romli itu menggebu-gebu membahas soal KPK yang menurutnya dan juga tentu tim hukum dari Pak Hasto, bahkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menilai bahwa KPK itu punya tindakan atau upaya yang licik untuk kemudian memaksakan pembuktian melalui saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan atau di peradilan yang sedang berlangsung saat ini guys. Oke, ini menarik ya. Kita akan bahas, namun sebelumnya kita akan ikuti lebih lanjut. Ini Mas Guntur Romli, dia mau bilang apa gitu, baru kita akan diskusikan bersama. Kali ini saya mau membongkar cara licik KPK yang memanipulasi fakta hukum. Dan ini juga pernah disampaikan oleh saudara Febri Diansah bahwa KPK inkonsisten dalam tuntutannya. Ketika jaksa penuntut umum dari KPK menuntut mendakwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto bahwa dituduh memberikan uang 400 juta sebagai suap kepada Wahyu Setiawan yang waktu itu adalah anggota komisioner KPU, tapi ternyata dalam dakwaan jaksa sebelumnya, karena ini terkait dengan kasus Wahyu Setiawan pada tahun 2020, bahwa dalam dakwaan jaksa sebelumnya KPK menuliskan uang 400 juta itu bukan dari Sekjen PDI Perjuangan, tapi dari Harun Masiku. Bagaimana bisa? Ini yang ditanyakan oleh Febri Diansah. Ada satu lembaga membuat dua dakwaan yang bertentangan. Ini yang menjadi landasan bagi saya untuk mengatakan inilah cara KPK yang licik untuk mendakwa Sekjen PDI Perjuangan. Itu bisa dipatahkan guys ya. Kalau menurutku bisa dipatahkan. Sebab sebenarnya kalau kita mau betul-betul jujur, Hasto ini kan memang jauh sebelum kepemimpinan KPK yang baru, ya memang dia dilindungi gitu. Makanya ketika Febri yang menyebutkan bahwa KPK sebelumnya menyebutkan dalam sidang atau dalam proses hukum yang dikelola hanya untuk Harun Masiku bahwa uang itu dari Harun Masiku, ya itu benar, ya kan? Tapi fakta untuk kemudian mengungkap bahwa di situ ada Hasto kan tertutupi. Karena memang kepemimpinan KPK sebelumnya adalah kepemimpinan yang dikelola oleh teman-teman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kan gitu. Jadi Febri juga sebagai mantan jubir di KPK itu kan pasti tahu situasi itu. Nah ini menurutku sangat menarik. Nah jadi kalau seandainya teman-teman itu kita disajikan informasi drama politik yang dimainkan oleh PDIP ini. Jadi memang PDIP kan polanya begitu. Jadi main drama, main di opini publik. Padahal ya buktikan saja di pengadilan gitu kan. Jadi wajar kalau kemarin kemudian ada dakwaan yang memposisikan bahwa uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu adalah uangnya Harun Masiku. Ya karena memang belum terungkap bahwa aktor di belakangnya adalah Hasto. Nah, yang kita jangan lupakan adalah pimpinan KPK yang kelola masalah Hasto ini kan ternyata juga adalah Firly yang notabene-nya Firly merupakan anak emasnya Megawati. Ayo, mau diapain kalian? Ya memang ditutupi lah. Kan gitu. Tapi apapun dugaan-dugaan ini harus diungkapkan dalam konteks pengadilan. Jadi silakan kuasa hukumnya Hasto yang pernah menjadi jubir KPK itu berargumentasi di pengadilan.
Jadi kalau ada, kan bahasanya bagaimana mungkin ada satu lembaga yang inkonsisten sebelumnya mengatakan bahwa uang yang diberikan itu adalah uangnya Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, sementara hari ini dibuat seolah-olah benar itu adalah uangnya Hasto yang diberikan kepada Harun Masiku, dan Harun Masiku kemudian berikan kepada Wahyu Setiawan. Ya wajar saja, karena memang bagaimana bisa waktu di zamannya Firly itu kan Hasto disembunyiin, diamankan. Jadi bukan licik kan gitu. Ini mengungkap fakta, mengungkap kebenaran. Jadi Mas Guntur Romli ya akhirnya jadi ditugaskan untuk menggiring opini. Jadi seolah-olah kalau kemudian nanti Pak Hasto ditangkap, Pak Hasto dinyatakan bersalah, ya ini karena KPK licik kan gitu. Jadi pertama dihajar bahwa ini Pak Jokowi, yang kedua ini diposisikan ada semacam permainan politik, ya kan, ada semacam upaya untuk melakukan tahanan politik yang dimainkan oleh rezim, dalam hal ini diintervensi oleh Jokowi yang balas dendam kepada PDIP. Nah sekarang sasarannya adalah KPK, karena masalah Jokowi ini nggak mempan gitu, nggak mempan kalau masalah Pak Jokowi, jadi dihajar KPK lagi. Nah kita lanjutin lagi ya, Mas Guntur mau bilang apa ini? Dan ini bukan omong kosong, saya membawa dokumen. Ini ada dokumen dakwaan jaksa kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Yeah. Dan saya juga membawa dokumen dakwaan jaksa kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio pada tanggal 15 Mei tahun 2020. Dan ini dokumen dakwaan jaksa KPK kepada Saiful Bahri tanggal 19 Maret tahun 2020. Dakwaan Mas Guntur kok kayak anak-anak ya? Ya sekali lagi wajar kalau kemudian dakwaan sebelumnya itu memposisikan yang bersalah Harun Masiku, ya kan? Itu wajar. Lucu-lucu. Aku rasa lucu-lucu guys. Karena memang situasinya sebenarnya kan saat itu adalah kekuatan dan kekuasaan itu masih dikelola oleh kelompoknya Hasto. Kalau kalian punya pandangan seperti apa guys? Ayo. Kalau aku sih masih menganggapnya bahwa ini ya polarisasi yang dimainkan oleh PDIP lah, ya kan, drama-drama yang dimainkan oleh PDIP. Mas Guntur, kita saksikan lagi ya, kita saksikan lagi nih. Jaksa yang menuduh Sekjen PDI Perjuangan memberikan uang 400 juta kepada Wahyu Setiawan ada di halaman 12, bahwa terdakwa yaitu di sini adalah Mas Hasto Kristianto menitipkan uang 400 juta kepada Kusnadi yang diberikan kepada Doni Tri Istiqomah, yang diberikan selanjutnya kepada Saiful Bahri, kemudian melalui Agustiani Tio, kemudian sampailah kepada Wahyu Setiawan. Jadi menurut dakwaan jaksa kepada Mas Hasto Kristianto, 400 juta itu dari Mas Hasto Kristianto. Nah ini berbeda. Kalau kita membaca dakwaan jaksa kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, pada halaman 7 yang menuliskan dakwaan jaksa, masih pada tanggal yang sama Harun Masiku memberikan uang kepada Saiful Bahri sejumlah 400 juta yang dititipkan melalui Kusnadi dan Doni Tri Istiqomah. Jadi uang 400 juta dari Harun Masiku. Pertanyaannya, uang 400 juta dari Harun Masiku itu diberikan oleh siapa? Sudahlah, Mas Guntur, semakin teman-teman PDIP menunjukkan informasi seperti ini, melakukan drama-drama demikian, itu justru tidak membuat simpatik. Semakin terlihat betapa cara-cara licik yang dimainkan oleh PDIP. Kan gitu. Aku sih berharap Mas Guntur ini menjadi intelektual muda. Beliau ini senior saya. Saya senang dulu, saya sering undang beliau untuk diskusi soal isu-isu politik Timur Tengah, bicara soal isu-isu politik nasional, kita bicara juga soal bagaimana kemudian kita membincang soal agenda masa depan Islam dan juga keindonesiaan. Senang, pemikiran keislamannya Mas Guntur ini bagus. Tapi begitu beliau masuk di politik, saya juga ikut sama beliau masuk di politik. Nah kebetulan beliau di PSI, ya, saya ikut nongkrong di PSI. Ya
beliau malah tersesat di PDIP. Begitu jadi anggota PDIP, Mas Gunturnya lucu-lucuan gitu. Tapi aku hormat ya, salut sama beliau. Karena beliau juga biar bagaimanapun petugas partai. Ketika sudah jadi petugas partai, maka ditugaskan untuk membuat opini, membuat pernyataan, membuat statement-statement yang tentu berpihak kepada kepentingan partai politik, terutama dalam konteks isunya Mas Hasto. Beliau dipastikan harus memperjuangkan isu yang kemudian memperbaiki reputasi dari seorang Hasto. Jadi kembali ke kasus ini, kalau aku sih melihat itu udah jelas ya, Pak Firly ketua KPK yang kemudian punya kasus korupsi ini lucu ya. Jadi ada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu kemudian punya kasus korupsi, itu kan lucu itu. Nah ini Pak Firly. Yang kedua soal bagaimana kemudian Pak Firly punya hubungan emosional dengan Ibu Megawati. Ya kita pernah lihat lah Ibu Megawati kemarin itu memperbaiki dasinya Pak Firly. Ya Megawati berarti representasi Hasto juga, karena biar bagaimanapun Hasto lah yang kemudian menjadi motor penggerak. Jadi berita acara atau apapun hasil tuntutan jaksa di situ atau informasi yang dikemukakan oleh Mas Guntur Romli, ya itu berarti adalah permainan licik yang dimainkan sebelum terkuak. Nah, ketika kepemimpinan baru KPK ini lebih tegas, berkomitmen, punya integritas dan tidak mau diintervensi oleh pihak manapun, maka yang terjadi adalah pembongkaran setiap isu-isu yang berkaitan dengan kasus Hasto ini, guys. Kan gitu. Aku sih berharap mudah-mudahan ke depan Mas Guntur bisa nonton video YouTube saya ini dan tidak kemudian ada tendensi, tidak ada rasa dendam. Saya mencintai dan menghormati beliau sebagai warga Nahdliyin, sebagai senior saya. Saya tetap memposisikan beliau sebagai guru saya di pengetahuan-pengetahuan keislaman. Saya banyak membaca tulisan-tulisan artikel beliau ketika beliau dulu bersama aktif di jaringan Islam liberal, jaringan Islam emansipatoris. Aku suka ya pemikiran-pemikiran beliau. Bahkan saya sempat ikut memberikan simpati dan dukungan terhadap beliau ketika beliau dikeroyok oleh FPI. Nah setelah dikeroyok oleh FPI, saya undang beliau ke daerah saya di daerah Kalimantan Timur untuk kemudian mengisi materi gitu. Jadi beliau punya ibu angkat yang notabene juga ibu angkat saya gitu. Jadi kami ini saudara seangkatan. Tapi dalam konteks gerakan politik saya sangat berbanding belakang dengan Pak Guntur Romli ini. Ya kita sedikit lagi ya kita ikuti. Dan Agustianitio. Dan itu juga konsisten ya di dakwaannya Saiful Bahri. Halaman 5. Masih pada tanggal yang sama Harun Masiku memberikan uang kepada terdakwa yaitu Saiful Bahri sejumlah 400 juta untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Di sini. Jadi bagaimana bisa ya ada 3 dakwaan yang lama menyebutkan uang 400 juta itu dari Harun Masiku, kemudian jaksa yang sekarang, KPK yang sekarang memanipulasi fakta hukum, tiba-tiba uang 400 juta itu dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ini yang saya sebut KPK telah terbukti memanipulasi fakta hukum. Tahun 2020, jaksa KPK mendakwa para terdakwa dengan uang 400 juta dari Harun Masiku, tiba-tiba berubah uang itu dari Hasto Kristianto. Inilah bukti bahwa Sekjen PDI Perjuangan mengalami kriminalisasi hukum yang harus kita bela bersama-sama. Demikian. Aduh Mas Guntur. Ya memang uang 400 juta itu dari Harun Masiku yang diberikan kepada Wahyu Setiawan. Sehingga itu kemudian dia akhirnya dijadikan sebagai bagian dari tersangka. Tapi ingat, uang 400 juta itu uangnya siapa? Ya kan? Uang murni miliknya Harun Masiku atau uangnya PDIP, Sekjen yang diberikan kepada Harun Masiku untuk kemudian didistribusikan kepada Wahyu Setiawan, guys, kan gitu. Dan fakta lainnya adalah jangan-jangan ya itu tadi dugaan yang kemudian nanti harus diungkap di fakta persidangan adalah bahwa
uangnya 400 juta itu bagian dari skema yang dimainkan oleh Hasto untuk kemudian kita tahu lah. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke? Saya Bang Bill. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Offside.